Ya, sekitar 90-an UMKM Sabuk Paroki Serpong Gereja Santa Monica mengikuti pelatihan digital bertajuk Pelatihan Metode Pembayaran Digital dan Pengembangan UMKM. Kegiatan yang berlangsung nyaris sehari ini terselenggara berkat kerjasama Bank Indonesia dengan Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi PSE Santa Monica. Menurut Ketua Panitia Natal Bank Indonesia, Wahyu Adi, giat ini merupakan bagian dari Road to Natal 2025 BI yang mengusung tema Diutus untuk Berkarya bagi Kemuliaan Tuhan dan Kesejahteraan Bangsa. Kita ingin memberikan wujud nyata terhadap makna Natal, kelahiran Yesus dengan cara memberikan pelatihan kepada komunitas UMKM khususnya di Paroki Santa Monica. Jadi kami berharap melalui pelatihan pengenalan terhadap AI, penggunaan sarana pembayaran itu bisa meningkatkan kapasitas usaha pelaku UMKM di Santa Monica sehingga transaksinya lebih cepat, mudah, murah, aman dan semakin viral. Oke. Jadi targetnya kita ingin bahwa UMKM di Monica ini mengenal bagaimana menggunakan teknologi digital untuk memasarkan usahanya dan juga ada kemudahan untuk memperluas jangkauan pemasaran serta kemudahan transaksi pembayaran. Ya. Ekonom Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Melva Viva Kris memperkenalkan kris dan awal perkembangannya hingga tahun 2025 ini. Hampir seluruh peserta sudah familiar dengan alat pembayaran digital tersebut, bahkan menggunakan kris sebagai alat transaksi dalam usahanya. Namun, ternyata banyak juga yang belum tahu cara bacanya yang benar. Kriset itu apa sih? Nah, kriset ini merupakan jawaban untuk melihat perkembangan inovasi yang berkembang. Orang-orang di luar sana kalau bayar pakai NFC sudah menempel di handphone kita ya, nempel gitu pakai NFC. Apa ya yang bisa dilakukan gitu? Nah itu karena itulah kita hadir dengan kriset, di mana kris sudah dapat membayar hanya dengan menggunakan handphone ditempel saja. Dalam pelatihan ini tak melulu bermateri soal pembayaran digital, melainkan juga menghadirkan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atmajaya Jakarta yang melatih cara memanfaatkan Artificial Intelligence AI untuk menulis deskripsi produk di e-katalog. Biasanya pakai apa Bu? Skincare. Bukan skincare, mahal masih harus beli lagi ngeluarin duit. Pakai apa? Dia pakai beauty plus ya, bener ya? Ya, selfie, ya. Terus kemudian diedit, ya, dimancungin, kemudian diputihin dan sebagainya, gitu ya. Nah, barang juga jangan ketinggalan, pakai dong AI, ya. Untuk apa? Untuk mengatasi masalah tadi kita ya, untuk mengatasi kekurangan kita tadi apa? Kita nggak bisa nih bikin kalimat yang persuasif, gitu ya. Baik, nah ada 3 keuntungan Bapak Ibu kalau kita membuat deskripsi produk dengan AI. Yang pertama, efisiensi. Bapak Ibu udah sampai masak, ya, belum nanti urusan rumah. Aduh sampai rumah udah jam 10. Bikin deskripsi produk lagi, pusing ya. Akhirnya gak jadi dibikin ya. Nah, efisien kalau menggunakan AI. Cukup 5 menit gak nyampe Bapak Ibu. Ya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, akurasi. Akurasinya deskripsi produk ini menjadi lebih tepat sasaran. Seperti tadi yang saya singgung, kita harus menentukan siapa? Target apa? Pasar. Target pasar, target pembeli itu siapa, itu nanti akan menentukan ya
yang keluar dari AI, gitu ya. Berikut penjualan dan konversi ini sudah pasti akan meningkat karena menarik lagi, ya. Nah, konversi ini artinya mau diatur di mana, disesuaikan. Nanti tinggal Bapak Ibu perintahkan, ya. Caption pendek untuk TikTok. Nanti yang akan keluar itu, ya. Oke, baik. Oh ya, sebagian peserta memang sudah mempromosikan produknya lewat katalog elektronik di website bernama warungmonika.com. Putar, tembak, velocity turun nih. Yang belakang saya masih lihat dari depan ya. Asik ya. Goyang peserta pelatihan bukan sembarang goyang. Mereka sedang bervelocity TikTok. Velocity merupakan teknik pengeditan video yang mempercepat atau memperlambat bagian tertentu dari sebuah klip agar sesuai dengan irama musik. Keren banget. Asik. Boleh nggak saya? 1, 2, 3, go! Velocity! Asik. 1. Saya ambil saya juga 2. Ini. TikTok sendiri menjadi satu platform andalan pelaku usaha untuk berpromosi atau berjualan. Siapa salesman-nya? Bisa siapa saja, baik tua maupun muda, laki atau perempuan, punya produk sendiri atau cukup bermodal cuap-cuap. Tertarik berpromo lewat TikTok? Boleh saja, namun sebaiknya ya punya persiapan, apalagi kalau pengen live streaming. Begitu saran praktisi TikTok Surya Satrianado. Kalau sore ini ada yang belum live, belum bikin konten karena nggak pede, mungkin bukan nggak pede, karena belum ketemu aja personanya. Karena pasti di kepalanya ini umum sekali, dimanapun kendalanya adalah saya tuh nggak yakin kalau orang mau nonton konten saya. Apa sih saya punya keunikan apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi hal itu yang biasanya muncul. Kita jangan khawatir karena kita bakal melalui step-step agar bisa membentuk persona. Jadi gimana sih caranya membentuk persona itu? Ada kontennya seperti apa? Seperti apa aja? Karena kita lagi perlu untuk mengetahui kita ini karakternya apa. Karena kan tadi kita ngomong persona itu bisa jadi karakter kita sesungguhnya atau yang dibuat. Jadi dibikinin kontennya sebanyak-banyaknya sampai dia keluar ini nih. Ada komen orang, ada top territories yang nonton dari mana aja, jam yang nonton paling banyak jam berapa aja. Maksudnya jam aktifnya penonton kita itu jam berapa aja bisa didapetin semua. Syaratnya posting konten. Jadi kalau belum punya karakter, belum punya persona, boleh nggak konten? Boleh banget dalam rangka nyari itu. Jadi bikinin kontennya sampai ketemu persona. Setelah kita konten, maka akan ada image. Nah, postingan yang kita post untuk mengidentifikasi potensi bisa makan waktu yang lama, bisa juga singkat, tergantung seberapa konsisten kita. Setelah kita posting, keluar yang namanya image yang diterima sama penonton. Orang kalau udah mulai image, udah mulai komen, berarti konten kita udah tersebar. Selain teori, Surya juga minta peserta langsung praktek, seolah sedang ngiklan di TikTok. Produknya apa? Produknya aneka makanan, snack, buah juga ada, kue, keripik, dan lain-lain. Panggilannya, nama panggungnya siapa? Johanna. Johanna aja. Iya, bapaknya aja. Baik. Boleh selanjutnya. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Lucia Kemudian Sinta. tadi karena saya mungkin pronunciation juga ya, jadi pronunciation menjelaskan barangnya sendiri belum terlihat secara detail. Belum terdengar secara detail ya. Gimana kalau kita bukti? Bapak Ibu, saya perkenalkan jamu Indonesia. Ada yang sudah tahu Bu produk ini? Tahu, teman saya jual.
Gak ada yang boleh jawab karena ini live streaming di handphone ya. Jadi gak ada yang nyaut di handphone ya. Indonesia itu ratus rempah judulnya ini. Jadi ini kayu rapot, kayu cendana, kayu secang, cengkeh, melati, daun sirih, kulit jeruk, daun jeruk, anggur. Komposisinya rempahnya bagus sekali. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencoba, aduh, saya jamin tidak akan pernah kecewa. Karena apa? Ini khusus untuk kewanitaan. Jadi ini khusus untuk para wanita. Jadi jangan ikutin anak kayak apa ya? Ya, Bapak Ibu semuanya di sini kita ada namanya Dejamu Indonesia. Wow, yang dimana ini ada kunyit temulawak Bapak Ibu ya. Jadi cocok banget buat Bapak Ibu semuanya nih untuk bisa merawat dari dalam sehingga Bapak Ibu semuanya bisa lebih sehat menggunakan bahan yang herbal ya, dimana kunyit dan juga temulawak ini juga bisa digunakan untuk anak-anak ya Bapak Ibu ya. Mantaplah bekal ilmu di kita di pelatihan itu. Sekurangnya peserta bisa memanfaatkan AI juga praktek live streaming di TikTok. Tinggal rajin berlatih, praktek, berlatih, praktek. Butuh pelatihan tambahan? Harapan kami Komunitas UMKM Santa Monica dan hari ini satu dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan pelatihan ini, dan kiranya apa yang kami lakukan ini dapat kita terus bersinergi dengan Bapak Ibu sekalian di masa-masa mendatang. Kita bisa lakukan pelatihan yang baik dan juga bersama. Oke, terima kasih kepada Bank Indonesia dan tim PSI dari Santa Monica UMKM Sabuk Santa Monica atas terselenggaranya kegiatan kali ini yang sangat bermanfaat buat UMKM. Setuju ya?